Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh. Sungguh sebuah sukacita yang besar karena hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Saat ini kita akan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 22. Efesus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 22. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami bersyukur ya Bapa, saat ini Engkau memberkati kehidupan kami sebagai keluarga, dan di dalamnya kami kembali akan dituntun untuk menjalani hidup yang benar sebagai gereja Tuhan. Kami akan membaca kesaksian firman-Mu, karenanya kami membawa seluruh keterbatasan, kekurangan kami untuk memahami nilai firman-Mu ini ke dalam tangan pertolongan kuasa Roh Kudus itu. Bimbinglah kami sehingga kami boleh menjadi pendengar firman yang baik, bahkan lebih jauh dari itu kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayat ke-22. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian juga kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh, saya pernah menjalani praktek teologi sosial di sebuah desa yang sebetulnya punya potensi yang cukup baik, namun hidup miskin. Saudara, di desa ini saya menemukan orang-orang yang selalu mau bekerja keras. Pagi-pagi benar mereka sudah pergi ke sawah atau ke ladang. Mereka tidak pernah bangun terlambat atau kesiangan, karena mereka selalu percaya kalau bangun kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam begitu. Lalu saudara, sumber daya di desa ini
untuk alam juga cukup menjanjikan. Orang tanam singkong bisa tumbuh, tanam jagung bisa tumbuh, bersawah tanam padi juga bisa tumbuh, tanam tanaman keras juga bisa tumbuh. Tapi saudara-saudaraku, di desa ini mereka hidup miskin. Apa persoalannya, saudara-saudara? Desa ini rupanya dipisahkan dengan desa berikutnya yang akses ke kota lebih dekat. Dipisahkan oleh sebuah sungai yang cukup besar. Dan saudara-saudara, untuk bisa menyeberangi sungai besar ini, maka diperlukan alat transportasi. Alat transportasinya, saudara, semacam perahu yang dihubungkan oleh tali yang cukup tebal, ditarik dari satu sisi ke sisi yang lain. Kalau arus normal, saudara, bisa dilakukan juga secara normal begitu. Tapi kalau arus deras, apalagi banjir, maka sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyeberang. Termasuk untuk membawa produk-produk alam atau hasil alam, hasil bumi yang mereka tanam, pada akhirnya sampai mereka panen, untuk mereka jual, mereka bawa ke kota. Sekolah juga begitu, saudara. Kalau suasana sungai arusnya normal, maka orang bisa bersekolah dengan baik. Kalau tidak, ya harus izin berhari-hari sampai menunggu arus kembali normal. Nah, saya mendengar sekarang desa tempat kami melakukan praktek teologi sosial itu sudah menjadi lebih baik karena pemerintah peduli terhadap kesulitan itu dan membangun jembatan. Dengan jembatan itu, saudara, mereka tidak perlu menunggu arus normal, karena ketika banjir pun, maka dengan jembatan itu mereka bisa pergi ke desa lain, lalu sampai ke kota, menjual hasil bumi mereka, bersekolah, bahkan melakukan berbagai aktivitas lain. Saudara, jembatan memang sangat vital manfaatnya, sangat vital kegunaannya, fungsinya. Dengan jembatan, maka apa yang menjadi potensi baik dari sebuah tempat bisa betul-betul digali dan dihadirkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, membaca surat Efesus, kita bisa membayangkan bahwa keadaan jemaat ini memang sangat heterogen. Artinya, saudara, jemaat di Efesus ini bukan jemaat yang terdiri dari orang-orang Kristen satu suku atau satu latar belakang. Mereka terdiri dari beragam suku, beragam latar belakang. Ada yang berasal dari orang-orang Yahudi, baik yang merupakan keturunan Israel asli maupun orang-orang Yahudi dalam pengertian mereka yang bukan orang Israel tetapi sempat begitu simpati, tertarik mengikuti dan mempelajari ajaran Yahudi. Tetapi ada juga orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang dari latar belakang Yunani dan suku bangsa yang lain. Mereka hidup, Bapak Ibu, bersama-sama di kota Efesus dan tergabung menjadi jemaat Efesus. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu Saudara, situasi itu rupanya ada dampak buruknya juga. Karena masing-masing pihak atau golongan merasa dirinya adalah pihak golongan yang lebih istimewa, lebih dekat dengan Kristus, lebih layak disebut sebagai orang-orang yang dipilih oleh Kristus dan diberkati. Nah, ini pasti pandangan yang terutama dipegang oleh orang-orang Kristen latar belakang Yahudi. Bagi mereka, orang-orang atau saudara-saudara yang bukan berasal dari agama Yahudi adalah orang-orang yang jauh. Orang-orang yang ya tentu bagian di hadapan Allahnya tidak seistimewa orang-orang dengan latar belakang Yahudi. Nah, karena situasi ini mengemuka,
Situasinya semakin genting, semakin panas karena orang-orang yang bukan Yahudi juga tidak bisa menerima pandangan itu. Maka terjadilah persoalan, terjadilah pergesekan, terjadilah konflik. Suasana di tengah jemaat menjadi tidak harmonis. Dan pada akhirnya potensi baik dari keragaman yang sebetulnya ada di tengah jemaat Efesus ini menjadi tidak bisa dimunculkan. Potensi baik itu, saudara, tentu adalah soal keragaman karunia, keragaman talenta, yang jikalau dipadukan tentu akan sangat berguna untuk membangun kehidupan gereja di sana. Sebagai rasul, saudara, sekalipun Paulus memang tidak selalu ada bersama-sama dengan mereka, namun Paulus memperhatikan betul dari informasi yang diterima bahwa persoalan itu memang sudah harus diselesaikan. Karenanya dia mengirimkan surat ini, surat sederhana yang membuat orang-orang Kristen di sana, jemaat yang berasal dari berbagai latar belakang itu, memikirkan kembali tentang Kristus. Kristus yang sesungguhnya sudah menjadi jembatan bagi mereka. Dan bukti nyata bagaimana Kristus menjadi jembatan adalah ketika Kristus berkorban, darahnya tertumpah, tercurah di kayu salib. Dan dengan itu maka pengorbanannya menghadirkan anugerah keselamatan bagi semua orang. Tidak ada lagi yang jauh, semuanya dekat. Tidak ada lagi orang-orang asing, semuanya menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Tidak ada lagi tembok pemisah, dan semua menjadi satu. Karenanya jemaat di Efesus diajak untuk tidak lagi mempersoalkan latar belakang. Jemaat di Efesus diajak untuk bisa merangkai keragaman talenta, karunia mereka, untuk sungguh membangun jemaat, berangkulan sebagai saudara seiman, dan di sana ada cinta kasih yang mempersatukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman jemaat di Efesus ini saya kira sangat relevan dengan kehidupan jemaat kita di Cikampek ini. Di GKP Cikampek, saudara-saudara, wah, latar belakang suku sangat beragam. Ada orang Batak, Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang dari Kawanua, ada orang Ambon, Manise, ada orang Sunda, dan masih banyak suku bangsa yang lain. Namun rasa-rasanya, saudara-saudara, saat ini kita bisa terus berjalan, bertumbuh, berkembang sebagai sebuah gereja Tuhan, itu karena di dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita dipersatukan. Kita menemukan pribadi yang menjadi jembatan yang meruntuhkan tembok pemisah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita. Karenanya marilah kita terus menjaga kebersamaan itu. Kita terus menjaga kesatuan itu. Dalam kehidupan berkeluarga saya kira situasinya pun sama. Kita dengan pasangan kita, suami dan istri kita, kita sebagai orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, seringkali juga ada banyak perbedaan di dalamnya. Perbedaan selera, perbedaan karakter, dan perbedaan yang lain. Karenanya jangan biarkan perbedaan itu menjadi jurang pemisah. Pandanglah perbedaan itu sebagai kekayaan di mana kita juga bisa punya potensi besar jikalau apa yang menjadi keragaman itu dapat dijalin, tentu dengan cinta kasih Kristus bagi kita semua. Saya ini pakai baju batik, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baju saya kan ada warna hitam juga di dalamnya, tapi ada warna coklat, ada warna putih juga. Polanya juga berbeda-beda, saudara. Ada yang polos, ada yang seperti bunga-bunga ini.
Namun ketika dirangkai menjadi satu, saudara, rasanya bagus juga. Penjahitnya cukup apik, cukup cerdas untuk menjalin bahan-bahan pakaian yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga tentu harus kita hadirkan di tengah kehidupan bangsa kita. Hari-hari ini kita menemukan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang percaya kepada ajaran agama baru, lalu menjelek-jelekan latar belakang kepercayaannya yang lama. Atau kita menemukan juga orang yang melakukan tindakan teror kepada orang lain yang mereka anggap berbeda. Katanya darahnya halal untuk ditumpahkan. Entah pemahaman iman dari kitab suci mana itu. Karena yang berasal dari golongan mereka pun mengatakan itu bukanlah ajaran mereka. Ada juga orang yang tiba-tiba mengaku nabi, tetapi dalam kenabiannya dia menjelek-jelekan agama lain. Sangat mengancam kesatuan dan persatuan yang dijaga selama ini melalui kebinekaan yang dikembangkan dalam waktu yang sangat lama. Mari gereja kita menjadi pionir untuk kembali merangkai kemajemukan sebagai sesuatu yang indah. Sekali lagi di dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk keragaman yang Engkau dapat hadirkan sebagai karya-Mu dalam hidup kami, di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah lingkungan, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kalau itu adalah karunia Tuhan bagi kami, pastilah ada hal baik yang Engkau hadirkan dalam kemajemukan itu. Tolong kami untuk memandangnya sebagai kekayaan yang jikalau dirangkai dengan cinta kasih yang Engkau sendiri telah mulai melalui pengorbanan-Mu, maka kami dapat hidup bersama-sama dengan damai sejahtera, bahkan potensi besar sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah bangsa, boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau sambut firman-Mu ini dengan permohonan agar Engkau membimbing kami, sehingga kami boleh saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai di dalam kemajemukan itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.